Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu kembali dalam rangka tolabul ilmi, yaitu kita akan mempelajari tentang sejarah Islam di masa kolonial Belanda. Tentunya sudah tidak asing, tapi kita perlu mengulas kembali agar sejarah ini membuat kita berpikir kembali agar tidak terulang jadi pada penjajahan di Indonesia, terutama pada perkembangan agama Islam. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu, sebelum kita melangkah lebih jauh, agar setelah mengkaji materi ini mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Kemudian menjelaskan pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, serta menganalisis peran organisasi Islam di masa kolonial Belanda. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semoga bermanfaat sehingga harus sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran ini. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Yang pertama yaitu kerajaan Islam sebelum Belanda datang. Kerajaan-kerajaan Islam yang menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tapi juga proses islamisasinya. Yang A, di wilayah Sumatera. Di situasi dan kondisi di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama atau A, di Sumatera. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, perang politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga Aceh, Portugis, dan Johor. Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi dominasi, terutama karena para pedagang muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Selain itu, ekspansi Aceh ketika itu berhasil menguasai perdagangan pantai barat Sumatera. Ketika itu, Aceh memang sedang berada dalam masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Dan ketika Sultan Iskandar Muda wafat, kemudian diganti oleh Sultan Iskandar Tsani, Sultan ini masih mampu mempertahankan kebesaran Aceh. Setelah ia meninggal dunia, Aceh secara berturut-turut dipimpin oleh 3 orang wanita selama 59 tahun. Ketika itulah Aceh mulai mengalami kemunduran. Inilah gambaran kerajaan yang di Sumatera. Kemudian di Jawa, pusat kerajaan Jawa sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, maksudnya bukan lagi ke pesisir, yaitu dari Demak ke Pajang, kemudian ke Mataram. Perpindahannya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa. Sementara itu di Banten, di pantai Jawa Barat, muncul sebagai simpul penting antara lain karena perdagangan adanya dan tempat penampungan pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merosotnya peran pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur akibat politik Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia tergeser. Kemudian yang C, wilayah Sulawesi. Pada akhir
abad ke-16 pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat, akan tetapi ada faktor-faktor historis lain yang mempercepat perkembangannya. Dan proses Islamisasi tetap terus berlangsung pada masa itu. Kemudian, situasi dan kondisi kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang yang kedua, kita mempelajari tentang politik Islam pada masa penjajahan Belanda. Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang. Ibadah haji dibatasi. Dan setiap jemaah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh muslim yang telah haji, yang dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Islam sebenarnya didasari atas rasa takut dan rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Yang begitu mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan. Antara lain A. Kebijakan pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Preseraden. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isi menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada Belanda. Tekanan yang kedua yaitu tahun 1925, peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang atau kiai boleh memberi pengajaran atau mengaji terkecuali telah mendapat rekomendasi dari Belanda. Yang C, tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar. Itulah politik daripada penjajah Belanda yang menekan agama Islam, sehingga jangan sampai kita terulang lagi dijajah oleh negara lain. Kemudian situasi kondisi yang ketiga ketika Belanda datang, yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Sebelum datangnya bangsa Eropa, termasuk Belanda, pendidikan Islam sudah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air, walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana atau tradisional jika dibandingkan pendidikan Belanda. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebarannya Islam itu sendiri, baik di kalangan masyarakat maupun istana raja-raja. Mungkin berbentuk halakoh atau tatap muka perorangan di musola, masjid maupun pesantren. Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan, rintangan, dan tantangan. Kemudian untuk berkembang lebih maju seiring dengan perkembangan kemajuan zaman terjadi terutama ketika dihadapkan dengan persaingan melawan kristenisasi yang justru dilakukan oleh kaum penjajah dari Portugis sampai Belanda. Belanda membuat peraturan yang intinya menekan, menghalangi perkembangan kemajuan pendidikan Islam.
kolonial Belanda melakukan umat Islam sejajar dengan kaum pribumi. Sekolah untuk mereka terbatas, hanya sekolah desa atau vervlog. Padahal Islam agama mayoritas penduduk pribumi, sedangkan penduduk beragama selain Islam, khususnya Kristen, Protestan atau Katolik, diperlakukan sama dengan bangsa Eropa. Keadaan inilah membekas dalam hati umat Islam yang membeda-bedakan. Keadaan pendidikan umat Islam pada zaman Belanda dari waktu ke waktu sangat memprihatinkan. Terus-menerus ditekan dan perlakuannya tidak menggembirakan. Kebangkitan Islam dimulai atau terinspirasi oleh gerakan yang lain di Timur Tengah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang menunaikan haji di tanah suci. Gerakan ini dimulai di pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Perserikatan ulama contohnya di Majalengka, Jawa Barat 1911. Kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta 1912. Persatuan Islam di Bandung 1920, NU di Surabaya 1927, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Candung Bukit Tinggi 1930 dan lain sebagainya. Dengan munculnya gerakan itu, keadaan pendidikan Islam mengalami perkembangan cara yang lebih baik dan maju, walaupun Belanda tidak menyukainya. Itulah situasi dan kondisi Islam pada saat itu. Kemudian yang akan kita bahas yaitu pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Setelah 3,5 abad atau perkiraan 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia dan berbagai macam bentuk kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda di wilayah jajahannya, yang umumnya kebijakan mereka merugikan masyarakat secara umum. Menjelang awal abad 20, ada beberapa kebijakan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama, politik etis. Apa itu politik etis? Yaitu politik balas budi. Diberlakukan tahun 1901. Politik ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Cikal bakal politik etis berdasarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu Belanda Wilhelmina menjelang akhir tahun 1901. Di antara pokok-pokok pikirannya yaitu arah baru yang akan ditempuh oleh politik penjajahan. Secara konsep, politik etis sangat baik karena adanya keperpihakan kepada kaum pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerjasama dengan kaum liberal atau pemegang saham tetap mengeksploitasi daerah jajahannya untuk kepentingan ekonomi. Dalam menjalankan politik etis ini, Belanda menerapkan trilogi program, yaitu edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi. Kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. Sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut lanjutan politik kolonialis mereka. Di antara pertimbangan itu adalah untuk memilih sistem pendidikan yang dapat memenuhi tuntunan moral politik etis, tapi juga dapat mendukung kepentingan politik penjajahan dan berusaha memenuhi bertanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat
yang mayoritas Islam, dan di samping itu juga berusaha meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme agama mereka. Sekolah-sekolah sistem barat atau Belanda mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot serta sudah tidak mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Baliknya, para penyelenggara pondok pesantren merasa bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar erat kaitannya dengan usaha mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern. Sebaliknya, adapun yang berpendirian bahwa kaum muslimin harus berusaha menemukan sumber kekuatan barat dan memilikinya. Usaha ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat untuk memperkuat masyarakat Islam. Kedua berpendapat tersebut menurut Edward Montaner merupakan kunci pemikiran pemuka-pemuka Islam ketika itu. Kalangan pembaru ini selanjutnya berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam terletak pada kelemahan sistem pendidikan Islam yang ada. Untuk itu, mereka mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan dengan menyelenggarakan sistem madrasah sebagai hasil integrasi antara sistem pendidikan barat dan sistem pesantren. Nah, itulah beberapa pada politik etis sehingga di Indonesia usaha dan gerakan pembaharuan itu dalam bidang pendidikan mulai dari pertengahan abad ke-20 sehingga munculnya organisasi-organisasi Islam. Kemudian pengaruh kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam yang akan kita bahas yang kedua adalah ordonansi guru atau Orania. Sehubungan dengan berdirinya madrasah dan sekolah agama yang diselenggarakan oleh kalangan Islam membaru, agaknya kekhawatiran pemerintah tersebut cukup beralasan. Semula memang pemerintah membiarkan kehidupan Islam pada batas-batas tertentu sepanjang tidak mengganggu kehadiran Belanda, sambil mengembangkan sistem sekolah pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum, sebagai pencerminan dari sikap pemerintah Belanda untuk tidak mencampuri lebih jauh masalah Islam. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti meningkatnya jumlah madrasah dan sekolah swasta sebagai institut pendidikan di luar sistem sekolahan pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja. Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan infiltrasi pengaruh Islam tersebut di sekolah-sekolah swasta lainnya. Adanya latar belakang tersebut pula barangkali yang mendorong pemerintah Belanda berubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, langkah yang dilakukan melalui pengawasan terhadap sekolah-sekolah liar. Sejak adanya perubahan sikap tersebut, dalam rangka pengawasan dikeluarkan ordonansi tanggal 28 Maret 1923 lembaran negara nomor 136 dan 260. Hasilnya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Sistem ini tidak memberi keuntungan
bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932 dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah dan tidak memperoleh subsidi dari pemerintah diharuskan minta izin lebih dahulu sebelum sekolah itu didirikan. Dan kebijakan Belanda mendapat reaksi luar biasa dari kalangan umat Islam, terlebih dari Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya sesuatu yang akan merugikan Islam. Jika kebijakan ini dilaksanakan atas reaksi yang demikian besar, akhirnya pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laut, ekstensi ordonansi guru tidak lagi ada urgensinya, sehingga apa yang putuskan tidak lagi dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena pada waktu keputusan Belanda tersebut berusaha membujuk rayu beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil. Kemudian kita akan membahas tentang peran organisasi Islam di masa kolonial Belanda. Kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2005 karya M.C. Rickleff, berikut faktor internal yang muncul organisasi pergerakan Islam di Indonesia, yaitu satu, adanya keinginan untuk melawan Belanda di Indonesia. Yang kedua, untuk melawan kristenisasi bangsa Barat di Indonesia. Tiga, munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. Setempat, tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial, politik, dan pendidikan. Itulah pergerakan Islam dari faktor internal. Kemudian selain dari faktor internal, munculnya organisasi Islam di Indonesia juga dipengaruhi faktor eksternal, yaitu keberhasilan revolusi Islam di kawasan Timur Tengah, serta munculnya paham pan-Islamisme di negara-negara Timur Tengah juga. Itulah pergerakan Islam yang muncul di Indonesia sehingga kita bisa meraih kemerdekaan sampai saat ini. Kemudian organisasi-organisasi apa saja pada masa penjajahan Belanda? Yang pertama yaitu Jamiatul Khair. Apa itu Jamiatul Khair? Jamiatul Khair secara resmi disahkan oleh pemerintah Belanda tanggal 17 Juli 1905. Organisasi pendidikan ini merupakan organisasi pendidikan pertama yang didirikan oleh orang bukan Belanda, yaitu keseluruhan kegiatan diselenggarakan berdasarkan sistem Belanda. Organisasi ini membangun sekolah bukan semata-mata bersifat agama, tetapi sekolah dasar biasa dengan kurikulum agama, berhitung, sejarah, ilmu bumi, bahasa dengan bahasa pengantar Melayu. Bahasa Inggris merupakan bahasa wajib pengganti bahasa Belanda, sedangkan pelajaran bahasa Arab sangat ditekankan sebagai alat untuk memahami sumber-sumber Islam. Dilihat dari pelaksanaan program pendidikan, Jamiatul Khair telah melakukan beberapa langkah pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam, terutama pembaharuan ini dalam bidang organisasi di kelembagaan. Kedua, pembaharuan dalam aspek kurikulum dan metode pengajaran. Organisasi ini
mula-mula menjalankan sistem pendidikan konvergensi, gabungan antara sistem pendidikan madrasah Islam dengan pendidikan Barat. Itulah organisasi yang didirikan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro menyusun konsep pendidikan Taman Siswa dengan sebutan kembali kepada yang nasional, yaitu meliputi yaitu A. Sistem Among. Among berarti asuhan dan pemeliharaan dengan sukacita, dengan memberi kebebasan anak asuhnya untuk bergerak menurut kemauannya, berkembang menurut bakat kemampuannya. Dalam pelaksanaan sistem Among, penempatan guru sebagai fungsi orang tua, guru sebagai tukang pamong, dan sebagai pendidik. Karena itu, tugas guru yang biasanya memberikan perintah, paksaan, dan hukuman kepada muridnya tidak digunakan di taman siswa. Tugas guru hanya memberikan bimbingan dan membantu anak bertumbuh dan berkembang menurut kodrat bakatnya. B. Teori Trisentra. Trisentra merupakan bagian dari sistem pendidikan taman siswa. Teori ini mengacu kepada dasar pemikiran bahwa perguruan merupakan miniatur 3 alam, yaitu asrama atau keluarga, balai wijata atau sekolah, dan masyarakat sebagai pusat pembentukan jiwa anak. Para guru dan murid taman siswa menepati satu lembaga pendidikan yang terdiri dari sekolah dan asrama pamong dan siswa. C. Kebudayaan nasional. Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa pengaruh bahasa Belanda cenderung memalingkan perhatian mereka kepada bahasa aslinya. Untuk itu, beliau memberikan gagasan untuk membangun sistem pendidikan yang berwatak budaya Indonesia. Itulah sedikit gambaran tentang taman siswa. Yang ketiga yaitu Indonesia Netherlands School atau disingkat INS, didirikan oleh Muhammad Syafi'i tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pelaksanaan pendidikan di INS dilakukan secara berjenjang yang terdiri atas 4 tingkatan, yaitu SD, lama pendidikannya 7 tahun, kemudian tadi disebut ruang rendah, lalu ada ruang dewasa, lama pendidikan 4 tahun, dan terakhir ruang masyarakat dengan lama pendidikan 1 tahun. Pendidikan yang diberikan atas pendidikan teori dan pendidikan praktek, materi yang diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk tingkat ruang rendah, teori 75%, praktek 25%. Sedangkan untuk tingkat ruang dewasa, masing-masing 50%. Sehingga para pengamat cenderung untuk menggolongkan INS sebagai sekolah kerja. Todos School. Tujuan utama pendidikan dan pengajaran berdasarkan prinsip aktif dengan mengutamakan peranan pekerjaan tangan. INS Kayu Taman dalam menerapkan kurikulum pendidikannya, terutama dalam bidang keterampilan, senantiasa dikaitkan dengan tujuan menanamkan jiwa aktif kepada siswa. Dengan demikian, setiap pelajaran mengandung latar belakang pembinaan yang berbeda, tapi mengarahkan pada tujuan akhir, yaitu mampu hidup mandiri serta bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, organisasi yang keempat
pada masa kolonial Belanda, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1869 sampai 1923. Tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan sebagai reaksi terhadap kondisi umat Islam di Hindia Belanda, terutama Jawa, ketika itu dinilai tidak mampu menghadapi tantangan zaman karena lemah dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah 8 tahun berdiri, Muhammadiyah telah tersebar di seluruh Pulau Jawa, dan tahun 1921 organisasi ini telah meliputi seluruh Indonesia. Setiap cabang didirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah terdiri atas sekolah diniyah yang khusus mengajar agama dan sekolah-sekolah modern model pemerintah yang memberikan pengajaran agama dan umum. Tetapi sekolah diniyah Muhammadiyah berbeda dengan metode belajar halakoh. Model pesantren Muhammadiyah ini mengambil sistem barat, yaitu sistem klasikal. Adapun kurikulumnya yang diterapkan mendekati kurikulum pemerintah, yaitu menggabungkan kurikulum pemerintah dan madrasah. Itulah gambaran pendidikan dalam organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, organisasi Santi Asromo. Santi Asromo didirikan Kiai Haji Abdul Halim Iskandar tahun 1932. Terletak di Desa Pasir Ayu, Kabupaten Majalengka. Tujuan didirikan Santi Asmo adalah A. Pembentukan akhlak yang mulia, yaitu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, serta terhadap orang tua. B. Pembentukan intelek. Kemudian C. Pembentukan rasa dan sikap sosial, serta pembentukan warga negara yang baik. Menurut Abdul Halim, pendidikan yang dibutuhkan harus menyangkut 3 faktor yang mesti diperhatikan, yaitu pendidikan batin atau akhlak, pendidikan sosial atau istima, dan pendidikan ekonomi iktisyad. Untuk mencapai kehendak tersebut disusun materi kurikulum meliputi ketiga faktor tersebut. Itulah gambaran Santi Asmo. Kemudian kita masuk pada Persatuan Islam. Organisasi Persatuan Islam atau PERSIS didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Didirikan PERSIS adalah untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama Islam. Itulah sedikit gambaran tentang PERSIS. Jadi organisasi tersebut masih eksis sampai sekarang, walaupun jumlahnya atau keadaannya kadang kita tidak mengetahuinya. Tapi organisasi tersebut yang mulai cikal bakal pendidikan di masa pendidikan di kolonial Belanda. Kemudian dari mempelajari perkembangan sejarah Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda, kita akan mengetahui apa saja hikmah daripada perkembangan tersebut. Manfaat atau hikmah yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, kehadiran mubalik yang datang ke Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan agama Islam di bumi Nusantara memberikan nuansa baru bagi perkembangan suatu kepercayaan yang sudah ada di negara ini. Yang kedua, hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, meneladani kesuksesan mereka dalam berkarya dan membuat masyarakat Islam
gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan tentang Islam harus dengan keramahan dan kebijaksanaan, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Yang kelima, seorang ulama atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktekkan tingkah laku yang penuh keteladanan sebagai ulama pendahulu di Nusantara ini dalam mempertahankan harga diri serta tanah air dari penjajahan. 6. Mengajarkan sikap tetap bersatu, rukun dan bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam. Yang ketujuh, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama teladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktekkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan umat dan masyarakat. Itulah hikmah pengembangan Islam di masa kepemimpinan Belanda di Indonesia, sehingga mari kita perjuangkan Islam agar tidak terpuruk dan kembali dijajah oleh bangsa-bangsa yang ingin menjajah Islam terutama. Mari kita berjuang dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita masuk kepada tugas. Apa tugasnya? Ini kita sedikit ada kisah. Mungkin Anda pernah mendengar kisah ini tentang keadilan Khalifah Umar bin Khattab terhadap Yahudi yang mengadukan masalah. Kisah ini diambil dari buku 30 kisah teladan yang ditulis oleh Haji Abdurrahman Ar-Rasyid. Buku ini berupa cukup lama, dicetak sampai 9 kali pada tahun 1986 sampai 1994. Tapi kisah-kisahnya masih sanggup menggugah keimanan kita. Bagaimana kisahnya? Berjudul Adil bagi Semua Golongan. Sejak diangkatnya menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong berawa-rawa dan di atasnya hanya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan megah agar seimbang dengan istananya. Apalagi Amr bin As tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik Yahudi. Maka Yahudi tua, pemilik tanah itu, dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin As. Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu? Sekalian gubuknya, aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menjawab, tidak akan saya jual, tuan. Ku bayar 3 kali lipat dari harga biasanya, hanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetapi tidak akan saya jual, kata si Yahudi. Akan ku bayar 5 kali lipat dibandingkan harga yang umum, desak gubernur. Yaitu mempertegas, tidak. Maka sepeninggal kakek beragama Yahudi ini, Amr bin As memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk royet yang didirikan Yahudi untuk mendirikan masjid di atas tanahnya dengan alasan kepentingan bersama dan memperindah pemandangan mata. Yahudi memiliki tanah dan gubuk tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tindakan penguasa. Ia cuma mampu menangis dalam hati, namun ia tidak putus asa memperjuangkan haknya. Ia bertekad hendak mengadukan perbuatan gubernur tersebut kepada atasannya di Madinah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab.
Sungguh ia tak menyangka khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa tuan datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di atas khalifah, tapi kepala negara yang bertubuh tegap dan menatap dengan pandangan sejuk, sehingga dengan lancar ia datang menyampaikan keperluannya dari semenjak kerja keras umur hidup untuk dapat membeli tanah dan gubuk kecil, sampai perampasan hak miliknya oleh Gubernur Amr bin As dan dibangun masjid megah di atas tanah miliknya. Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Dengan murka ia berkata, perbuatan Amr bin As sudah keterlaluan. Sesudah agak rendah emosinya, Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tanah dari tempat sampah yang diteronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digoreti huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, tuan, bawalah tulang ini sebaik-baiknya ke Mesir dan berikanlah kepada gubernurku Amr bin As. Yahudi itu semakin bertanya-tanya. Ia datang jauh-jauh dari Mesir dengan tujuan memohon keadilan kepada kepala negara. Namun apa yang ia peroleh sebuah tulang berbau busuk yang cuma digoret-goret dengan ujung pedang. Apakah Khalifah Umar itu tidak waras? Maaf Tuan Khalifah, ucapnya tidak puas. Saya datang kemari menuntut keadilan. Namun bukan keadilan yang Tuhan berikan, melainkan malah sepotong tulang yang tidak berharga. Bukankah ini penghinaan atas diri saya? Umar tidak marah, walaupun dia sebagai khalifah. Ia meyakini dengan penegasannya, hei kakek Yahudi, pada tulang busuk itulah terletak keadilan yang Tuhan inginkan. Maka walaupun sambil mendongkol dan mengomel sepanjang jalan, kakek Yahudi ini lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang ringkat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang telah bernilai tersebut diterima oleh Gubernur Amr bin As, tak disangka mendadak tubuh Amr bin As menggigil dan wajahnya menyirat ketakutan. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru siap dan supaya dibangun kembali gubuk milik kakek Yahudi serta menyerahkan kembali hak atas tanah tersebut. Anak buah Amr bin As sudah berkumpul seluruhnya. Masjid yang telah memakan dana besar itu hendak dihancurkan. Tiba-tiba kakek Yahudi mendatangi Gubernur Amr bin As dengan buru-buru. Ada perlu apa lagi Tuhan? Tanya Amr bin As yang berubah sikap menjadi lembut dan penuh hormat terhadap Yahudi. Dengan masih tengah-tengah, Yahudi berkata, maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan terhadap pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya Gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh bongkar masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari khalifah? Gubernur Amr bin As berkata, wahai kakek yang itu, ketahuilah, tulang itu adalah tulang biasa, malah baunya busuk. Tetapi karena dikirim oleh khalifah, tulang itu menjadi peringatan amat tajam dan tegas dengan
dituliskannya huruf alif yang dipalang di tengah-tengahnya dengan pedang. Maksudnya, tanya si kakek Yahudi makin heran. Tulang itu berisi ancaman Khalifah Amr bin As. Ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil. Kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi menunduk terharu. Yahudi kagum dengan sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya. Hanya dengan menerima potong tulang, benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang terang dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf karena terharu langkah dari penguasa Islam. Setelah itu, dari kejadian itu, maka Yahudi langsung menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia masuk Islam. Itulah kisah inspiratif dari Khalifah Umar bin Khattab, sehingga kalian bertugas untuk mengambil hikmahnya, apa saja yang perlu ditiru dan apa saja yang akan kamu lakukan jika kalian menjadi seorang pemimpin di bangsa ini. Itulah tugasnya. Jika tidak tahu silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Semoga kisah inspiratif ini dan pelajaran yang kita pelajari bisa tertanam dalam hati kita, bisa menggerakkan diri kita agar Islam berjaya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.